Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Hukum seharusnya melindungi para korban dengan menghukum para pelaku kejahatan. Namun Undang-Undang ITE amat begitu berbeda, sangat banyak korban yang malah makin teraniaya. Mengeluh malah jadi tersangka, mengkritik bisa masuk penjara, membungkam hak bersuara. Protes kerap tak dipedulikan walau sudah banyak korban yang dipenjarakan. Mengapa pasal karet malah jadi primadona? Mengapa kita senang mengkriminalkan sesama? Inilah Mata Najwa. Hukuman salah alamat. Saya rasa ini tidak adil buat saya. Apalagi dengan denda yang 500 juta. Kita hadir di sini dan tolak eksekusi. HE mengakui bahwa dia telah menelpon Ibu Nuril, kemudian menceritakan sesuatu yang sangat tidak layak selaku pimpinan yang seharusnya memberikan teladan yang baik, menceritakan aktivitas seksualnya dia. Pemirsa, setelah menjalani proses hukum yang panjang, korban perundungan yang justru terancam menjadi tahanan, baik Nuril kini melihat secercah harapan. Seperti apa kisahnya? Bagaimana undang-undang tentang ITE bisa justru menjerat baik Nuril? Sudah hadir di Mata Najwa dari Nusa Tenggara Barat, baik Nuril Makmun, didampingi oleh kuasa hukumnya Joko Jumadi. Selamat malam Bu Nuril. Selamat malam Pak Joko. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak sudah bersedia hadir di Mata Najwa, Ibu Nuril. Yang jelas terakhir Kejaksaan sudah mengeluarkan pernyataan putusan eksekusi terhadap putusan akan ditunda. Itu sedikit membuat lega? Iya sedikit, tapi ini kan prosesnya masih panjang, jadinya agak sedikit was-was karena PK-nya belum diajukan, masih sedikit was-was. Masih belum tenang? Iya. Masih belum tenang. Saya ingin tahu sejak bergulir pertama berurusan dengan polisi, sempat masuk tahanan, kemudian peradilan, itu dampak yang Ibu Nuril dan keluarga rasakan apa saja Ibu? Terutama perekonomian kami ya, karena sejak pemecatan dari sekolah tersebut, ya dengan 3 orang anak, kami harus gali lubang, tutup lubang untuk membiayai anak-anak saya sekolah waktu itu. Sangat berdampak untuk saya. Dipecat itu ketika pertama kali akhirnya diadukan, kemudian dipecat? Iya. Waktu rekaman itu mulai beredar, kepala sekolah memanggil saya waktu itu. Akhirnya sempat minta konfirmasi ke saya kalau kenapa kamu sebarin. Saya bilang saya bukan yang nyebarin. Akhirnya dia membuat SK sekolah waktu itu. Nama saya tidak tercantum di SK tersebut. Dan sejak itu sampai sekarang, iya. Ibu Nuril tidak ada pekerjaan yang lain? Iya. Putra-putri 3 ya Bu? Iya. Mereka tahu apa yang dihadapi oleh ibunya? Yang paling kecil
Usia berapa Ibu yang paling kecil? 7 tahun. 7 tahun. Saya punya 2 gadis. Usia berapa Bu yang mereka? Yang besar usia berapa? Kebetulan 3-tiganya kelas 1 semua, SD, SMP, SMA. Yang paling berat itu untuk menjelaskan mereka kembali, mengulang kembali setahun yang lalu untuk saya harus masuk lagi, itu yang paling berat. Terutama yang paling kecil. Dia taunya saya bersekolah karena dia saksi saya waktu pertama kali saya ditahan waktu itu di Polres Mataram. Dia ikut sama Ibu waktu itu? Dia ikut sama saya dan dari pihak kepolisian tidak mengizinkan kalau saya ingin mengantar anak saya untuk saya titipkan. Jadi pada saat pertama diperiksa dan kemudian langsung ditahan itu Ibu? Bukan pertama diperiksa, itu sudah beberapa kali pemeriksaan. Pemanggilan terakhir hari Jumat waktu itu, ingat Senin saya datang untuk pemanggilan terakhir itu. Begitu saya datang dengan anak saya yang paling kecil, saya langsung ditahan. Saya tidak bisa, kalau saya ingat itu sakit ya Bu? Luar biasa sakit. Tapi harus kuat di depan anak-anak. Mereka tidak boleh lihat saya menangis. Dan setelah berlalu sekian lama, setelah sempat sebelumnya ibunya dibebaskan pengadilan dan keluar lagi keputusan bahwa ibunya harus masuk penjara lagi. Itulah kenapa kemudian yang paling kecil menulis surat untuk Pak Jokowi itu. Iya. Saya menjelaskan lagi ke paling kecil waktu itu, dia yang pertama saya jelasin. Sepertinya ibu mau sekolah lagi, Nak. Kemarin kenapa ibu dikasih libur? Kalaupun memang kembali ke sekolah, kenapa ibu dikasih libur? Ibu nggak boleh pinter. Biarin ibunya Api bodoh tapi nggak sekolah lagi. Dia ngomong begitu. Nanti kebetulan dia tahu kuasa hukum saya namanya Pak Joko. Dia mengira itu Pak Jokowi. Nanti saya bilang ke Bapak Jokowi kalau ibu nggak boleh sekolah lagi. Ibu nggak boleh naik kelas. Yang penting ibu tetap di rumah. Tapi saya harus kuat di depan dia. Itu yang paling sulit. Yang paling sulit itu. Ibu Nuril waktu itu sempat ditahanan 2 bulan ya Ibu? 2 bulan 3 hari pasnya. 2 bulan 3 hari. Dan selama di tahanan itu masa-masa yang juga Ibu rasakan yang terberat selama seluruh proses panjang dari mulai 2013 kasus ini sampai sekarang. Saya menganggap mungkin dalam agama saya, kebetulan saya beragama Muslim, sesuai sama nama kepala sekolah tersebut. Mungkin ini hukuman untuk saya. Jadinya saya berpikir begitu biar saya menjalani hukuman yang 2 bulan 3 hari itu. Memang berat, tapi saya terus berpikir positif, memang ini hukuman bagi saya, karena saya membiarkan orang di depan mata saya berbuat yang tidak semestinya. Saya membiarkan orang melakukan, berzina. Ini mungkin hukuman untuk saya dari Tuhan, karena bagaimanapun kalau kita membiarkan orang melakukan hal tersebut,
kita yang melihat, kita yang mengetahui, sama artinya kita melakukan hal tersebut. Jadinya mungkin ini hukuman Tuhan untuk saya. Saya berpikir selalu begitu. Jadi bahkan Bu Nuril sempat menyalahkan diri sendiri? Iya. Karena saya membiarkan orang yang jelas ketika kasus ini akhirnya bergulir sedemikian kencang di mana-mana, Presiden Jokowi akhirnya mengeluarkan pernyataan. Saya ingin kita dengarkan sama-sama apa yang sempat disebutkan oleh Presiden Jokowi berikut ini. Kita harus menghormati proses hukum, menghormati kasasi di MA. Dan sebagai kepala pemerintahan, saya tidak mungkin intervensi, tidak bisa intervensi putusan tersebut. Ini harus tahu. Namun dalam mencari keadilan, Ibu Baik Nuril masih bisa mengajukan upaya hukum, yaitu PK. Kita berharap nantinya melalui PK, MA, Mahkamah Agung dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Saya sangat mendukung Ibu Baik Nuril mencari keadilan. Dan seandainya, ini seandainya ya, nanti PK-nya masih belum mendapatkan keadilan, bisa mengajukan gerasi ke Presiden. Memang tahapannya seperti itu. Oke. Setelah keluar pernyataan Pak Jokowi itu, apa yang terbersit di benak Ibu? ya mungkin dengan beliau mengeluarkan statement itu ada keadilan untuk saya. Berharap ada keadilan? Berharap ada keadilan yang seadil-adilnya. Pak Joko, dengan pernyataan itu apakah memang kita bisa melihat ada harapan di ujung proses ini atau masih banyak yang perlu dilakukan? Masih banyak yang perlu dilakukan. Apa saja, Pak? Artinya sampai hari ini kalau dari tim hukum kan sejak awal sudah menyatakan bahwa jalan satu-satunya untuk mendapatkan keadilan buat Baik Nuril adalah peninjauan kembali. Nah, yang kita khawatirkan waktu itu adalah jangan-jangan kita ajukan peninjauan kembali, Baik Nuril sudah di eksekusi. Tapi alhamdulillah kemudian kejaksaan melakukan penundaan eksekusi. Itu paling tidak menjadi angin segar lah bagi kami sementara. Tapi target utamanya tetap adalah peninjauan kembali. Sayangnya sampai hari ini kami belum bisa berbuat apa-apa karena salinan putusan sudah hampir masuk 2 bulan. Jadi putusan kasasi itu tanggal 26 September. Ini sudah tanggal 21 November. Salinan putusan sampai sekarang belum kami terima. Dan itu membuat Anda sulit untuk mengambil langkah hukum yang lain, langkah hukum luar biasa PK. Kalau salinannya saja, pertimbangan hukumnya saja Anda belum baca ya? Iya, kan memori PK kan berasal dari bagaimana kemudian pertimbangan hakim di dalam putusan kasasi. Sedangkan putusan kasasi sampai hari ini kita belum dapat apa-apa. Jadi kita ini masih mengira-ngira pertimbangan dari kira-kira pertimbangan majelis hakim apa sih kok bisa sampai Baik Nuril di sampai kemudian akhirnya yang tadinya bebas di pengadilan negeri, Mahkamah Agung kok bisa mengeluarkan keputusan yang betul-betul 180 derajat berbeda. Betul. Jadi ini kita juga masih mengira-ngira di mana sih sebenarnya gitu. Oke, kita akan tanyakan itu karena sudah hadir juga di Mata Najwa juru bicara Mahkamah Agung. Saya akan tanyakan apa sebetulnya pertimbangan hukumnya dan kenapa sampai sekarang salinannya belum diterima sudah 2 bulan. Kita akan dengar jawabannya sesaat lagi. Tetap di Mata Najwa.